Hai guys, kembali lagi di Dan Film. So guys, kali ini kita akan membawakan alur cerita film yang berjudul Beelzebub. Beelzebub dibacanya kali ya. Kalau salah sorry ya guys ya. Oke, di sini bersama Asya. Kita langsung aja ya guys ya ke ceritanya. Sebelum langsung ke ceritanya, jangan lupa follow, subscribe, like, komen, dan nyalain loncengnya ya guys ya. Teng tong teng tong. Hope you guys enjoy. Dahulu kala di SMA Ishiyama, udah kayak nama pesantren ya, terdapat anak yang brutal dan tidak peduli dengan orang lain. Dia adalah Oga. Si Oga namanya, bukan Olga ya. Anak kelas 1, Oga akan bertarung melawan Abe, anak kelas 2. Oga meminta Abe diam karena dia dapat membangunkan seorang bayi. Abe pun geram dan berkata bahwa Oga tidak tahu siapa yang akan menjadi lawannya. Abe mendapat julukan si pembunuh nih, sedangkan Oga merupakan iblis legendaris. Jika mereka bertarung, maka akan terjadi pertumpahan darah. Tiba-tiba, dari kepala Oga mengucur cairan deras. Mereka mengira Oga berkeringat karena takut melawan Abe. Tapi ternyata ada bayi yang kencing di kepala Oga. Abe tidak peduli akan hal itu dan tetap akan melawan Oga. Ini adalah awal kisah Oga, si anak brutal yang harus merawat bayi, guys. Oga bercerita pada sahabatnya Furuichi. Suatu hari dia sedang menghajar beberapa orang yang sedang mencari masalah dengannya di tepi sungai. Tiba-tiba dia melihat seorang pria besar mengambang di sungai. Oga menariknya ke tepian sungai, kemudian membelahnya. Ternyata dari dalam tubuh pria tersebut muncul sesosok bayi. Furuichi sedikit terkejut dengan cerita sahabatnya itu. Dia kembali memastikan apakah Oga benar-benar membelah pria besar itu. Oga mengakuinya, dia benar-benar membelah pria itu. Saat pertama kali bertemu si bayi, Oga merasa bahwa bayi ini lucu. Tapi kelamaan-lamaan, dia bingung memikirkan langkah selanjutnya yang akan dia lakukan terhadap si bayi ini gimana gitu ya. Apakah nyari panti asuhan, apakah nyari pesantren untuk bayi ini ya? Dia kebingungan sendiri pokoknya. Sementara pria besar itu segera kabur setelah tubuhnya dibelah Oga. Wah, udah dibelah dia bisa kabur ya. Bayi kecil itu pun terus menempel pada Oga sampai saat ini. Furuichi berpikir bahwa tidak akan ada yang percaya dengan cerita Oga. Dia meminta Oga untuk segera mengembalikan bayi itu ke tempat asalnya. Mendengar perkataan Furuichi, bayi tersebut tersinggung. Dia marah sampai mengeluarkan kekuatan supernya yang seperti sengatan listrik. Ini bayi blood listrik kayaknya ya. Oga dan Furuichi menuju kelas mereka dengan sangat lemas karena tersengat kekuatan si bayi seperti itu, guys. Saat dalam perjalanan, mereka menemukan dua orang siswa yang sedang bertengkar. Oga menyuruh mereka diam agar tidak mengganggu si bayi. Tapi mereka tidak menurutinya. Alhasil nih guys ya, si bayi yang merasa terganggu atas kegaduhan itu kembali mengeluarkan kekuatan supernya dan melukai mereka ya guys ya. Oke guys, di kelas Oga berusaha memikirkan agar si bayi tetap tenang. Oga pun menyuruh Furuichi ikut memikirkannya. Pikirin dong lu, jangan diem aja. Tapi sang sahabat nampaknya sudah enggan berusaha dengan bayi itu lagi guys. Bukan urusan gue, lu yang ngambil. Tiba-tiba seseorang datang membuat kegaduhan sehingga si bayi kembali menangis dan mengeluarkan kekuatan supernya guys. Furuichi berusaha membuat si bayi tenang dengan menggambar koin Konpu guys, salah sebut, yang muncul di anime Gokanyun. Tapi si bayi tidak menyukainya. Dasar ini anak dajal ya guys. Furuichi kembali memberinya boneka kelinci berwarna pink, tapi si bayi masih mengamuk. Ribet amat di bayi. Oga dan Furuichi merasa lemas karena terus-terusan diserang oleh kekuatan super si bayi. Oga berpikir satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah membuatnya tertidur, kemudian mengembalikannya ke tempat asalnya sebelum dia bangun guys. Oga dan Furuichi menuju kantin sekolah sambil membawa si bayi. Oga berpikir si bayi akan mengantuk apabila perutnya kenyang. Nih guys, bawa ke kantin yang mau dijajanin nih. Namun sayang, semua makanan di kantin habis guys, hanya terisi satu buah hotdog yang sedang diperebutkan oleh dua orang siswa.
Oga merebut hotdog itu untuk diberikan pada si bayi ini guys. Tapi oleh si bayi, hotdog ini justru dilempar jauh yang akhirnya diperebutkan oleh beberapa siswa tadi. Si bayi pun senang akhirnya. Sementara itu, sesosok wanita menunggangi burung gagak hitam muncul dari langit. Dia berkata bahwa ini sudah saatnya. Oga dan Furuichi masih memikirkan cara mengembalikan si bayi ke tempat asalnya. Tiba-tiba perempuan itu masuk ke rumah Furuichi melalui jendela kamarnya. Keduanya terkejut guys. Perempuan itu memanggil si bayi dengan sebutan tuan muda. Dia mengajaknya pulang. Si bayi tetap menempel pada Oga sekalipun sudah dibujuk, bahkan dipaksa. Oga menanyakan identitas perempuan berbaju hitam itu. Dijawabnya bahwa dia adalah iblis Hildegrand yang bertugas sebagai pengasuh bayi iblis. Dia juga menjelaskan bahwa si bayi merupakan bayi iblis yang bernama Kiser de Emperana Bilzida IV. Dia berkata bahwa Oga merupakan manusia terpilih untuk menjadi ayah dari bayi Bel. Oga pun terkejut ya guys, tercungang-cungang, ayam kok bisa gue yang ngurusin bayi iblis ya. Raja Iblis Agung ingin sekali menghancurkan umat manusia esok hari. Tapi penasehat mengatakan bahwa besok hari pernikahan Raja Dark Dragon. Raja Iblis kembali berkata besoknya lagi. Ternyata lusa merupakan acara tur Kap Kabra ya, susah banget nih nama turnya. Akhirnya Raja Iblis mengirimkan anaknya yang baru lahir untuk menghancurkan umat manusia. Anak iblis itu sudah menemukan orang tua yang pantas, yakni Oga ya guys ya. Si Oga ini jadi ngurusin anak iblis ya, yang padahal ingin menghancurkan manusia. Sosok pria besar yang mengambang di sungai tiba-tiba muncul di kamar Furuichi. Hilda memperkenalkannya sebagai iblis pemindai dimensi atau disebut juga Alain Delon. Alain Delon menjelaskan mengapa Oga terpilih menjadi ayah bayi iblis ini guys. Dia melihat orang-orang berlutut pada Oga sehingga Oga dianggap kuat untuk menjadi orang tua bayi iblis. Oga menolak mentah-mentah apabila dirinya dijadikan orang tua bayi iblis. Hilda yang mendengar berkata bahwa Oga akan mati jika menolak hal tersebut. Tanpa pikir panjang nih ya guys ya, Oga dan Furuichi berusaha kabur. Namun di tengah perjalanan keduanya dihadang oleh Akubaba sejenis naga. Mereka pun terlibat pertarungan. Rasanya semua sia-sia karena si bayi masih menempel pada Oga. Oga dan Furuichi berlari dari kejaran Hilda. Beberapa musuh yang melihat hal itu menertawakan Oga karena dia kalah melawan perempuan. Oga tidak sengaja terkena pedang Hilda hingga sedikit berdarah. Si bayi sedih melihatnya. Dia kembali mengeluarkan kekuatan supernya hingga semua orang terpental guys. Oga menasihatinya agar jangan mengamuk lagi. Dia juga berkata pada si bayi bahwa laki-laki tidak boleh menangis nih. Anak dajal, jangan nangis. Terlebih lagi si bayi merupakan raja iblis tuh. Akibat kekuatan super yang dikeluarkannya, sebuah tiang listrik roboh dan hampir menindih tubuhnya. Beruntung Oga sangat siap melindunginya. Kekuatannya dan kekuatan Oga bersatu menghasilkan kekuatan super yang dapat membuat tiang listrik itu musnah. Oga pingsan langsung guys. Oga terbangun di kamarnya. Dia bersyukur bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi. Namun Hilda segera mengagetkannya. Hilda berkata bahwa Oga sudah tertidur selama 2 hari. Dan mulai hari ini mereka akan tinggal bersama untuk membesarkan bayi Raja Iblis guys. Oga terpaksa membawa bayi Bel ke sekolah karena rumahnya sudah dikuasai iblis. Hilda sudah meminta izin kepada keluarga Oga untuk tinggal bersama mereka. Keluarga Oga terkejut karena anaknya membawa perempuan cantik dan seorang bayi ke rumah. Namun akhirnya mereka menerima kehadiran Hilda dan bayi Bel di rumah itu dengan baik ya guys. Bayi Bel diambil oleh musuh-musuh Oga. Mereka pun terlibat pertarungan yang cukup sengit. Keduanya kembali ke rumah saat makan malam. Kepulangan mereka disambut hangat oleh keluarga Oga. Sementara Oga mandi, sang ibu merawat bayi Bel. Di kamar mandi, Oga dikejutkan dengan kedatangan Alain Delon. Astaga ini nama ya, ganti. Mereka berbincang-bincang sambil berendam. Alain Delon memberitahu Oga bahwa dia sangat kuat dan tangguh sehingga bayi Bel memilihnya. Dalam pikiran Oga nih guys ya, itu artinya dia harus mencari orang yang lebih kuat dari dirinya agar bayi Bel bisa melepaskannya. Siapakah dia? Di tempat lain, Raja Iblis Agung memerintahkan pelayannya untuk mengirimkan mainan kesukaan bayi Bel melalui DeadX.
Oga membawa bayi Belle ke sekolah dan terus mencari orang yang lebih kuat darinya agar bayi Belle bisa melepaskannya. Hilda datang ke sekolah. Oga sambil membawa mainan kesukaan si bayi yang dikirim oleh Raja Iblis Agung. Oga masih terus berpikir tentang orang yang lebih kuat darinya. Dia pun mencoba menemui kepala sekolah. Kepala sekolah pasti lebih kuat dari dirinya karena selama ini mampu memimpin sekolah yang isinya anak-anak nakal kayak si Oga ini. Ternyata Oga salah, guys. Kepala sekolah pun takut pada Oga. Bayi Belle kembali mengamuk karena lapar. Hilda berkata si bayi hanya mau minum susu Raja Hydra berkepala 9 yang mengambil nyawa 66 juta penduduk dunia iblis, guys. Susu yang dianggap sesuai untuk bayi Belle adalah susu sapi. Bayi Belle sudah mendapatkannya, tapi susu tersebut jatuh dan terinjak. Dia mengamuk. Oga kembali menasihatinya untuk tidak sering menangis. Tiba-tiba bayi Belle diculik oleh dua musuh Oga dengan mengendarai motor. Alain Delon membantu Oga berpindah dimensi untuk mengejar si bayi. Bersatunya kekuatan Oga dan bayi Belle dengan pukulan Raja Iblis dapat membuat musuh terpental, guys. Mereka berdua menuju perjalanan pulang, guys. Tapi di tengah jalan mainan si bayi jatuh ke sungai. Dia kembali menangis lagi. Nih anak dajal nangis mulu ya. Oga semakin yakin untuk mencari penggantinya. Wah, seru banget ya, guys. Ceritanya kira-kira Oga bakal dapat penggantinya untuk jadi orang tua bayi Belle enggak nih? Oke, kalau gitu kalian coba tebak deh di komen ya. Oke, tunggu kelanjutannya ya, guys ya untuk cerita ini. So buat teman-teman di sini jangan lupa ya follow, subscribe, like and comment nih ya, guys ya untuk Den Film nih, karena Den Film selalu mengulas film-film yang seru abis dan kalian bisa request ya, guys ya. So guys, thank you semuanya, bye bye.